Meisya itulah ternyata wanita yang menghancurkan hatinya Baby. Dia dengar perjuangannya dia Jakarta Bandung, nggak ada uang, apa makan juga ya seadanya demi Meisya Siregar tuh tiba-tiba di tengah-tengah pacaran tinggal kawin gitu kan, kayaknya bunga terakhir gitu ya, kayaknya benar-benar patah hati banget dia. Meisya nih orangnya cukup tegas kalau menurut gue. Jadi ketika dia bilang ya udah, kata Meisya ya udah, lu nggak mau ngawinin gue, ya ngapain gue buat apa ada buat lo? Ya gue mendingan sama orang yang mau ngawinin gue. Dan saat itu ya Baby nggak bisa berbuat apa-apa ya. Dia nggak peduli sama penyakit, nggak peduli sama kegemukannya dia, nggak peduli sama penampilannya dia. Kayaknya gue hidup ini buat apa kalau seorang Meisya nggak ada di samping gue gitu loh. Dia cuma bilang sama gue fight udah, gue ngarang lagu udah, satu yang gue belum, ngiklasin dia. Gitu. Kalau gue dipertemukan sama Meisya, berarti dia adalah cinta mati gue. Saat itu kan bisa dibilang aku udah pacaran sama orang lain. Nah, hubungan aku dengan mantan aku itu memang tidak mendapatkan restu dari orang tua aku. Jadi hubungannya kondisinya adalah aku backstreet sama cowok aku nih. Tapi ya sih, memang udah lagi punya pacar ya waktu itu. Cuman memang lagi kondisinya kayak belum fix gitu loh. Masih ada yang bilang udah, masih ada yang bilang mungkin kesian lah si Meisya cuma dimainin aja, ada yang bilang begitu, ada yang jadi masih abu-abu lah waktu itu gitu loh. Tapi memang kalau kedekatan ya udah pasti sama si Rudy ya, almarhum. Begitu aku ada kerjaan di Jakarta, aku bisa intens nih ketemu sama Baby. Karena kalau aku ke Jakarta keluar kota, aku selalu didampingin dengan mama sama papa aku. Kalau nggak mama, papa. Nah, kesempatan itulah begitu aku dapetin kerjaan di Jakarta, kesempatan itulah yang mendekatkan aku sama Baby jauh lebih intens lagi. Dibilang backstreet sih juga enggak, karena aku juga belum coba gitu loh. Belum coba, tapi kalau di Jakarta ya aku ketemu sama mamanya. Kita juga sering telepon-teleponan. Artinya mama juga open ke aku gitu loh. Ya mama juga baru kali ya ketemu yang model gini gitu loh. Yang gondrong terus. Tapi ternyata mungkin menurut mama mungkin aku kok nggak seperti yang bayangan dia mungkin ya. Cuman kalau ke Bandung aku takut sama bapaknya. Masuk tuh ke rumahnya tuh aku takut sama bapaknya gitu loh. Maksudnya bukan takut ya, segen lah gitu loh. Karena tipikalnya kelihatan banget ini orang ya Batak yang memang prinsipal gitu loh. Kalau di Bandung aku sayang sama mantan aku ngerasa cinta sama mantan aku ngerasa yakin dan pasti banget bahwa aku pasti akan bisa nikah sama mantan aku. Tapi di satu sisi lain begitu aku lagi ada di rumah, logika aku tuh bermain gitu loh. Apa sih yang gue cari gitu loh. Sekarang hubungannya udah gak enak, tertekan. Terus mau pergi juga gak ada enak-enaknya gitu loh. Badannya di sini tapi pikirannya ke rumah. Aduh mama papaku gimana ya, mikirin aku apalah segala macam. Mungkin ya itulah namanya kontak batin orang tua sama anak ya. Pas berantem ya gue udah tahu gitu loh, pasti yang ono balik lagi gitu loh. Jadi gaya pacarnya kan begitu dulu. Jadi aku waktu itu ngekos di Jakarta. Terus waktu itu tuh lagi goyah-goyahnya dan lagi apa ya, wah lagi ibarat negara nih lagi krisis-krisisnya lah, lagi wah gila nih keadaannya lagi gawat gitu loh. Sampai akhirnya aku mutusin ya udah deh, aku nggak mau lagi sama kamu. Pokoknya aku mau balik ke Bandung. Aku udah capek hubungan sama kamu. Aku udah selesai sama kamu gitu kan. Akhirnya waktu itu dia mau bunuh diri gitu, tau nggak? Ada obat nyamuk gitu. Mana Baby ya?
nggak ada dia ya. Itu nggak penting banget tau gak sih. Terus udah gitu ya, jahatnya aku tidak membiarkan dia untuk nyetop gitu. Jangan gitu, enggak. Ya udah minum aja sana gitu kan. Terus udah gitu, ya udah kamu yang kayak gitu ya sama aku. Ya dia udah sok-sok mau minum gini, ya udah minum aja sana. Giliran Mesya berantem sama yang itu, terus ke aku. Nah sama aku jalan, terus ribut, nanti pindah lagi ke situ gitu loh. Jadi kadang-kadang sebel aja aku kalau udah sampai berantem tuh ya pasti udah aduh nanti balik lagi ya bener balik lagi gitu. Nah begitu di Jakarta, aku ngerasa safe dan secure sama Baby. Karena mamaku tahu aku berhubungan sama Baby nganterin kemanapun kerjaan aku. Dari mulai foto, dari mulai syuting, Baby selalu dampingin aku. Mama juga, ya saat itu sama papa nggak say yes, nggak. Tapi mereka oke, ya udah jalan aja. Tapi bukan lampu hijau ya. Jadi lampu kuning lah ibaratnya, ya udah nggak apa-apa kamu jalan aja. Ombang ambing tuh, Jakarta, Bandung, otomatis mantan baby. Aku putus sama yang di Bandung, aku balikan sama Baby. Terus putus sama Baby, nangis-nangisan lagi, berantem lagi, balik lagi sama mantan aku. Sampai 2,5 tahun hubungan itu berjalan di antara dua laki-laki ini. Sampai pada akhirnya aku membuat sebuah keputusan besar yang mana aku ngelihat udah deh aku udah fed up banget, aku udah capek banget, aku udah umur 21, aku udah gak kuat dengan hubungan yang sangat pressure seperti ini. Aku harus memilih di antara mereka berdua. Nah saat itu jatuhlah dua pilihan ini antara mantan aku sama Baby. Ya waktu itu aku mikirnya, satu aku gak dapet restu, iya kan. Gak mungkin aku bisa nikah sama mantan aku karena tidak mendapatkan restu. Restu itu gak turun-turun sampai akhirnya, tapi laki-laki ini tuh sangat meyakinkan aku dengan nanti kalau menikah sama aku begini dan dia jauh lebih tua dari aku. Terus aku lihat Baby, masa depan suram, iya kan. Punya duit hari ini sekian, besok bisa habis. Dia nggak punya buku tabungan, dia nggak pernah simpan uang, dia nggak punya plan dalam hidupnya ke depan mau apa. Bingung gitu loh, kalau misalnya aku terlalu berpikir aku yang terbaik gitu loh. Nah setelah malah menjadi pembuktian gitu loh di akunya. Dan cinta itu bukan hal yang harus aku buktiin gitu loh. Cinta itu adalah hal yang harus aku jalanin. Ntar kalau Mesya pada saat itu pilih aku, pasti dia menuntut pembuktian dari aku gitu loh. Bisa nggak lo bahagiain gue? Nah aku nggak bisa digituin. Dia cuma punya ketulusan dan cinta gitu loh. Dia punya itu. Tapi untuk ngajak aku nikah pun dia sepertinya belum siap untuk berkomitmen. Loh enggak, masalahnya kamu mau nikahin aku apa enggak? Kalau kamu nggak mau, aku udah nggak bisa lagi nih terus-terusan kayak gini, aku udah capek deh. Bolak-balik, aku udah cuma mau kawin gitu loh. Loh enggak, kawin tuh gampang kok, dia bilang gitu. Gampang banget, kamu mau kawin sekarang sama aku. Tapi kalau cuma di atas kertas, besok kelar dirobek udah selesai, dia bilang gitu. Jangan dong kamu mikir sedangkal itu, kata Baby gitu. Dan semakin gencar mantan aku untuk ya udah mau gimana apa segala macam, sampai akhirnya kan aku kawin lari gitu kan. Ini adalah satu penentuan di hidup dia gitu loh. Artinya apapun yang gue jalanin, ya gue akan patuh terhadap pernikahan itu. Karena apa? That's the rules gitu loh. Artinya itu aturan hidup yang semua orang melakukan itu gitu loh. Sebentar gini loh, aku seneng sama dia, aku cinta sama dia itu bukan menurut aku punya cara yang gak semua laki-laki punya gitu loh. Bisa dibilang itu adalah sebuah kesalahan yang mungkin sampai detik ini nggak bisa aku tebus untuk orang tua aku. Aku sampai bisa mikir setega itu ninggalin orang tua aku bisa menikah tanpa orang tua gitu ya. Aku nikah sendiri sampai aku tutup kuping, aku tutup mata, cuma pengen bikin membuktikan bahwa keputusan aku ini bener loh mah gitu loh. Pilihan Mesya bener loh mah gitu loh. Jangan mama nggak ngasih restu sama Mesya. Mesya bisa ngebuktiin. Saking aku kerasnya, semakin
restu itu nggak aku dapetin. Mungkin baby bisa nenangin aku untuk apa namanya menentukan pilihan aku saat itu gitu ya. Dan ternyata Yang waktu itu sih aku udah tahu jawabannya lah. Jawabannya sebenarnya intinya dia pasti pilih almarhum ya waktu itu ya, Rudi. Kenapa? Mungkin memang untuk sosok kamu memang dia yang harus ngebahagiain karena dia punya semuanya gitu loh. Bukan kamu yang bimbing dia, tapi dia yang bimbing kamu. Itu mestinya yang kamu dapat lah. Dibanding kamu sama aku gitu loh, itu semua berbalik. meleset dugaan aku gitu loh. Baby malah bilang, ya udah, kamu yakin nggak dengan pilihan kamu? Kalau kamu yakin, kamu mau nikah sama dia, kamu kawin. Sebelum aku memutuskan untuk aku nikah dengan orang lain, aku udah tahu banget kok Baby tuh sayang dan cinta sama aku. Aku tahu banget gitu loh, banget aku ngerasain betapa kuatnya rasa cinta Baby sama aku tuh, aku tahu gitu loh. Jadi Baby pun saat itu ngerestuin aku untuk kawin. Aku cuma minta sebelum kamu nikah, setelah kamu nikah, setelah kamu ijab kabul, kamu telepon aku. Dan saat itu aku akan pergi dari hidup kamu selama-lamanya gitu. Ya, pada satu ketika itu ya memang ada satu momen yang sampai sekarang pun aku nggak lupa, itu di stasiun Gambir waktu itu. Aku udah bilang sama dia, nggak tahu ya, kita nih nggak lagi berantem sebenarnya gitu loh. Tapi memang ada satu prinsip yang kita belum ketemu gitu ya. Cuman aku yakin gitu loh, kalau kamu minta waktu dulu, bangsa 2-3 hari di Bandung, ini pasti kamu berubah pikiran. Dia yakinin aku, enggak sayang, udahlah, percaya sama aku perlu waktu, dia bilang, untuk mikir. Ya udah, dia masuk kereta itu, terus aku tungguin di luar jendela itu, aku liatin gitu kan dia. Terus dia dadadan gitu, kereta jalan itu kan bunyi tuh, itu cuk-cuk gitu. Aku kaget itu, kok bisa connect ke jantung gitu ya bunyinya gitu loh. Cuk-cuk gitu. Terus makin lama makin cepet, wah kok kayak mau lari ngejar gitu loh. Nah ini, ya itulah aku langsung mikir gitu ya. Sampai sekarang aku sering bahas tuh sama istriku. Jalanlah pernikahan aku sampai pada akhirnya kehidupan aku otomatis berpisah. Baby dengan hidupnya dan aku dengan hidup aku. Gitu. Sebelum aku relain dia, itu aku memang pernah bilang, sampai kapanpun gitu loh, sampai kapanpun kamu punya aku. Nggak tahu, kayak ada keyakinan aja lah seperti itu gitu.